الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. التمهيد. المبحث الأول التعريف بفقه المعاملات وأهميته. فقه المعاملات. تعريف فقه المعاملات. فقه المعاملات يتكون من اسمين مركبين: الفقه والمعاملات. أولا تعريف الفقه. الفقه لغة الفهم، ومنه قول الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله تعالى جل ذكره: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الفقه شرعا له تعريفان: الأول يطلق على علوم الدين كلها من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، وكان هذا التعريف مشهورا في العصور الأولى، ولذا عرفه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها. ودليل ذلك قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الثاني يطلق على العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهذا التعريف الذي اشتهر عند الفقهاء والأصوليين، فقد أصبح عندهم الفقه مقصورا على معرفة ما للنفس وما عليها من الأحكام العملية، فيخرج منه العقائد والأخلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وسلم. تعلم الناس انتفاع مذكر والتذكير فائدة واستفادة والحث على تمسك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى ودلالة على خير ووجه المضاد سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن شئت سهلا. 6. Al-fiqhu lughatan al-faham. Fiqh itu ada dua makna secara lughah. Al-faham itu dari faqiha yafqahu fahuwa faqih. Faqiha yafqahu fahuwa faqih. Ada faquha yafquhu fahuwa faqih, ay saral fiqhu lahu sajiyah. Maka man fahima mas'alah atau mas'alatain yuqal lahu faqih, bukan faqih. Tapi kalau sudah fikih jadi sajiyah, jadi tabi'ah, ya, sudah mendarah daging, sudah bercampur dengan ikhtalta bilahmi wa dami, yuqal lahu faqih, ya. Itu ya. Dan fikih ada dua makna ya secara istilah. Di di masa-masa dulu, masa-masa salaf, fikih itu umum ya. Hatta ma'rifatu afatin nafas itu namakan fikih. Hatta di mutasawuf dinamakan fikih zaman dulu. Makanya Imam Abu Hanifah punya kitab Al-Fiqhul Akbar. Ente tahu isinya apa? Tauhid. Isinya tauhid semuanya. Tauhid dan tasawuf. Jadi fikih itu lebih umum zaman dulu. Ya. Jadi orang yang orang yang mengetahui haknya Allah Taala, yang mengetahui penyakit-penyakit hati, yang bisa melawan itu semua, juga lahu faqih di zaman itu. Cuma setelah itu mulai menurun degradasi maknanya fikih menjadi ahkam fikihiyah yang kita tahu sekarang ya. Nah, itu yang berhubungan dengan amaliyah. Kalau dari itu akidah dan akhlak ya. Baik. ثانيا المعاملات في اللغة جمع معاملة، وهي مأخوذة من العمل، وهو لفظ عام في كل فعل يقصده المكلف. وأما المعاملات عند الفقهاء فهي جميع العقود التي يتبادل الناس بها منافعهم من بيع وشراء وإيجار وشركة وقراض ووديعة وسائر المبادلات والمعاوضات المالية. Nah, itu muamalat. Muamalat itu artinya hubungan antara individu dengan yang lain. Atau kalau bahasanya tuh ahkam itu ada dua macam. Ada ahkamul ibadat, ada ahkamul adat. Al-adat itu masuk dalamnya muamalat, nikah dan lain sebagainya. Dan muamalat itu memang masyhurnya muamalat itu hanya hubungan permasalahan-permasalahan jual beli atau semisalnya. Sebetulnya muamalat juga masuk juga ke dalamnya tabadul seperti nikah. Nikah itu muamalat juga antara zauj dengan zaujah. Ada muawadhah di situ, walaupun muawadhahnya tidak mahdhah. Ya. Semua segala sesuatu yang ada muawadhah di situ, maka dinamakan
muamalat ya, muamalat. Dan itu ada bab khusus di fikih yaitu bab kitabul muamalat setelah kitabul ibadat kalau di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Malik kitabul muamalat setelah kitabun nikah, kitabul munakah. Baik. أقسام الفقه الإسلامي. يمتاز الفقه الإسلامي عن غيره من الأنظمة والقوانين أنه شامل لكل متطلبات الحياة، فهو يتناول ثلاث علاقات: علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بمجتمعه، لأنه للدنيا والآخرة وهو دين ودولة. Nah, fikih Islam itu memiliki karakteristik atau keistimewaan yang berbeza dengan ya hukum-hukum wad'i ya, undang-undang yang dibuat oleh manusia ini ya, peraturan-peraturan dibuat oleh manusia, khususnya peraturan-peraturan barat ya, undang-undang barat. Yang pertama, hukum Islam atau fikih Islam itu menyeluruh atau komprehensif ya, menyeluruh untuk seluruh kebutuhan manusia, mutatallabatul hayah. Kebutuhan manusia ada semua di situ dalam fikih Islam. Bahkan hal yang paling remeh pun, istinja pun dibahas dalam Islam. Ya, hal yang remeh sekalipun, yang orang masuk kamar mandi aja tanda saja ada caranya, ada adabnya. Bayangin hal yang sekecil itu Rasulullah pun menjelaskan cara bersiwak dan sebagainya. Itu menunjukkan al-Islam syamil. Maka aneh sekali orang zaman sekarang yang masih mencari hukum selain hukum Allah, yang masih mencari kesenangan dengan hukum-hukum yang dibuat oleh para orang-orang barat. Ya memang karena memang sebab keberadaan liberalisme ini yang berbahaya sekali. Mereka ini yang merusak nilai-nilai Islam, memfitnah fikih Islam, yang dikatakan fikih Islam itu jamid, beku, tidak berkembang, tidak berpihak pada perempuan ya, sering itu tidak berpihak pada perempuan. Kenapa perempuan tidak boleh keluar? Kenapa perempuan harus pakai hijab? Kenapa perempuan kok harta warisannya hanya setengah daripada laki-laki? Itu padahal semua itu ada jawabannya, dan mereka sengaja sebarkan fitnah ini supaya orang tidak yakin dengan agamanya, sehingga tidak percaya lagi dengan namanya ajaran Islam ya, walaupun muslim tapi dia sendiri tidak percaya dengan Islam. Nah, ini fungsinya kita belajar hukum-hukum seperti ini itu untuk mengetahui bahwasanya Islam itu komprehensif. Fikih Islam itu sangat menyeluruh ya, bahkan marin, fleksibel, bisa diterapkan di setiap zaman dan di setiap tempat, setiap waktu. Tidak ada kesulitan di dalam menerapkan hukum Islam, karena beberapa hukum Islam itu terbina atas dasar hukum uruf, atas dasar kaedah uruf, kaedah kebiasaan adat yang bisa berubah-berubah sesuai dengan adatnya masing-masing selama tidak melanggar syariat, tidak melanggar Al-Quran dan hadis. Dan juga syariat Islam itu, fikih Islam itu memiliki 3 hubungan, menjelaskan 3 hubungan. Hubungan antara dia dengan dirinya ya, yaitu berhubungan dengan masalah kayak istinja dan lain sebagainya yang dibahas. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhannya. Dan ini tidak ada dalam fikih barat ya, yaitu antara dia dengan Allah seperti ibadah, sholat, puasa dan sebagainya, dan alaqah antara dia dengan manusia lain. Saking lengkapnya. Apa ada lagi? Dengan yang lain itu masuk dalam manusia dan hayawanat ya, masuk alaqatunya bimujtama'i. Mujtama masuk ke dalamnya itu manusia, hayawan, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan al-jamidat, semua yang ada kita harus bermuamalat dengan mereka dengan baik. Maka dilarang kita merusak alam. Bahkan dalam peperangan pun dilarang untuk membakar pohon korma, merusak merusak tempat-tempat ibadah. Kenapa? Yaitu tadi Islam itu menjaga hal-hal ini semua. Islam dalam perang aja itu ada adabnya, ada akhlaknya, nggak sembarangan, nggak random perang itu ditembak, nggak seperti Israel. Semua warga sipil diserang, nggak punya adab mereka orang tidak punya nilai ya, jadi Islam ini memiliki nilai. Nah, kita sebagai muslimin harus menjaga nilai tersebut dengan cara apa? Yang pertama kita amalkan, yang kedua kita harus belajar dulu sebelumnya, amalkan, kemudian sebarkan ke yang lain, supaya manusia itu, khususnya muslimin, tidak bodoh dengan agamanya. Sebab kebodohan ini yang bikin kita mudah, atau masyarakat Islam mudah untuk diperdaya.
mudah untuk ditipu dengan mughrayat al-gharb, dengan apa tuh namanya, hal-hal yang ditampak-tampakkan oleh Barat. Karena Barat itu mereka punya dua cara untuk merusak Islam. Dan dua-dua itu ada di Al-Quran, ada semua. Yang pertama al-irhab. Al-irhab. Apa itu irhab? Menakut-nakuti. Jadi mereka tuh menakut-nakuti umat muslim. Apa yang mereka takut-takutin? Dengan cara apa? Islam itu klasik, ketinggalan zaman, tidak berkembang, kolot, ya, teknologinya tidak canggih, pakai sarung, pakai peci, apa itu katanya, ya, itu dibuat seperti itu kita orang, dibuat kita tuh malu dengan pakaian kita sendiri, malu dengan ajaran apa umat Islam di masjid, di musola, ya, ke kafe harusnya. Modern sekarang, ditakut-takutin mereka. Orang kalau takut butuh apa? Butuh soalnya mereka pakai ibhar. Apa namanya? Mengagung-agungkan apa? Peradaban Barat. Nah, kita punya solusinya. Syuf, lihat di Barat. Peradaban Barat, lihat modern, ditampakin yang bagus-bagus. Keadaan di Barat gimana? Terus apa namanya? Masyarakat di Barat, kemodernannya gimana segala macam. Padahal kalau mau kita lihat Barat lebih bobrok daripada hayawan, lebih hancur daripada hayawan. Nanti lihat di Amerika banyak homeless, nggak diurus sama negaranya. Saya mau tanya, homeless tuh pasti ada di Indonesia atau di Malaysia, tapi tidak terekspos karena saking sedikitnya. Di Amerika tuh hampir semua tempat ada homeless. Kenapa? Mereka tuh semuanya harus bayar hutang. Mugharam biduyun, semua harus bayar hutang. Ada satu, kalau nggak tak silap, ada orang Amerika yang belajar di sini. Itu orang tuanya setiap bulan harus cari uang untuk membayar hutang kepada negara. Setiap bulan. Setiap orang mugharam biduyun pasti punya hutang. Lihat itulah peradaban yang Barat tuh, yang selalu mengagungkan human right. Lihat bagaimana mereka menindas perempuan. Lihat mereka gimana ada tempat cuci piring, cuci tangan, basuh tangan, khusus kulit hitam, kulit putih. Apa itu rasisme? Islam tidak mengenal rasisme. Islam menganggap semua sama. Apa namanya? La ikhtilaf baina abyad wa aswad. La fadla baina abyad wa aswad. Enggak ada perbedaan. Semua perbedaan adalah iman. Nah, itu lihat yang dikatakan human right. Nah, itulah umat Islam itu terlalu jauh. Kenapa? Karena nggak belajar. Nah, seperti itu. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita bisa menjadikan Islam itu agung, hukum Islam khususnya menjadi besar di hati kita, dan kita insya Allah nanti kita akan sebarkan di masyarakat kita sehingga mereka menjadi sadar apa yang mereka punya itu adalah emas. Ya, umat Islam mereka punya, umat Islam yang punya emas, mereka punya emas. Sedangkan dimiliki oleh peradaban Barat itu mereka hanya sampah sebetulnya, yang dibungkus dengan bungkusan emas. Paham ya? Terus. والأحكام العملية الفقهية تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقول وتصرفات شاملة لنوعين. الأول أحكام العبادات من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ونذر ويمين ونحو ذلك مما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه وخالقه سبحانه. وقد ورد في القرآن الكريم من الآيات في موضوع العبادات بأنواعها أكثر من 140 آية. Nah, ini hubungan dengan Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya manusia itu sadar mereka tuh hanya makhluk yang memiliki pencipta. Ketika hubungan dengan pencipta baik, dengan sayyidnya baik, kira-kira tenang nggak manusia tersebut? Tenang. Kenapa? Saya merasa dijaga oleh Tuhan saya. Makanya perbaiki hubungan sama Allah supaya di hidup kita tenang, supaya kita merasa ada yang menjaga gitu loh. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah itu rusak, nggak sholat, nggak ngeluarin zakat, nggak puasa, melanggar sana, melanggar sini, kita merasa kayak nggak punya sang pencipta, atau merasa punya tapi ngerasa kita udah banyak dosa, akhirnya kita nggak dijaga, akhirnya nggak tenang hidupnya. Itu salah satu kenapa hukum ibadat itu penting, supaya kita merasa tenang hidup. Ketenangan itu didapatkan lewat ibadah. Nah, bukan ketenangan itu dengan dunia. Siapa yang bilang ketenangan dengan dunia? Itu palsu semuanya. Kelihatannya tenang, padahal hatinya itu diobrak-abrik sama Allah Ta'ala. Nah, terus الثاني أحكام المعاملات
من عقول وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض سواء كانوا أفرادا أم جماعات وهذه الأحكام تنفرع إلى ما يأتي Tatafarra. وهذه الأحكام تتفرع إلى ما Ini يأتي. hukum muamalat atau hukum antara manusia dengan yang lain itu banyak jenisnya ya. Ada 6 jenis ya. Dan semuanya dibahas dalam hukum Islam, dalam fikih Islam. Ya, dalam fikih Islam yang klasik yang di Kutubut Thorah dan juga fikih Islam yang muasir. Maksudnya dari segi penulisannya itu ada juga walaupun tetap mereka berhubungan dengan fikih Islam yang klasik. Jadi kalau menemukan hal-hal yang ini itu udah tahu, oh ini maksud dengan ahkamul usroh tuh ya munakahat atau ahwal syakhsiyah itu muamalat. Apa namanya munakahat dan lain-lain. Terus الأول أحكام النكاح والتي تسمى حديثا بالأحوال الشخصية وهي أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها من زواج وطلاق ونسب ونفقة وميراث ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض. Awal syakhsiyah hukum keluarga. Cuman kalau ahkamun nikah dia hanya berhubungan dengan nikah nasab. Kalau ahwal syakhsiyah ini agak lebih umum, masuk ke dalamnya harta waris juga. Masuk ke dalamnya harta waris juga. Ya walaupun harta waris juga ada ahkamul faraid. Cuman mereka muasiri memasukkan ke dalam ahwal syakhsiyah tetap. Terus الثاني أحكام البيوع والعقود المالية وتسمى حديثا الأحكام المدنية وهي التي تتعلق بمعاملة الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق المستحق وقد ورد في القرآن الكريم من المدني فيها نحو 70 آية. Nah, ini ahkam madani itu kalau bahasa Indonesianya hukum perdata yang berhubungan dengan sipil, ya, rakyat apa namanya dengan masyarakat biasa. Ya, itu seperti tentang jual beli, rohan dan lain sebagainya. Itu ada tuh mereka membuat itu apa namanya ada undang-undangnya. Cuman kebanyakan undang-undang yang dipakai itu rata-rata undang-undang yang tidak berbau syariat kadang. Atau talfik sana talfik sini biasanya ya. Jadi mengesahkan muamalat yang seharusnya tidak sah, diantaranya mengesahkan riba. Itu muskilahnya. Betul memang mengatur hubungan antara manusia dengan lain dalam hal muamalat, cuman tidak bersandar kepada hukum syariat. Itu muskilahnya dan itu memang harus direvisi itu. Makanya pentingnya undang-undang Islam itu penting sekali. Negara Islam adanya mufti itu penting sekali ya. Musyawarat supaya mereka membuat undang-undang. Allahumma talfik labas lah, talfik tapi selama masih dalam dakhil madhahib arba'ah, mafi muskilah. Ada yang mengatakan talfik dalam muamalat ijuz. Talfik dalam muamalat tak apa ya. Minimal daripada sama sekali tidak ada berhubungan dengan Islam baunya ya, tidak ada bau-bau Islamnya, itu lebih berbahaya lagi ya. Terus الثالث الأحكام الجنائية وهي التي تتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم وما يستحقه عليها من عقوبات ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وضبط الأمن وقد ورد في القرآن الكريم فيها نحو 30 آية. Kalau di Indonesia mungkin hukum jinayat ya. Kalau di Indonesia namanya hukum pidana. Hukum pidana namanya. Terus الرابع أحكام القضاء والتي تسمى حديثا أحكام المرافعات أو الإجراءات المدنية وهي التي تتعلق بالقضاء والدعاوي وطرق الإثبات بالشهادة واليمين والقرائن وغيرها ويقصد بها تنظيم الإجراءات لإقامة العدل بين الناس وقد ورد في القرآن الكريم فيها نحو 20 آية. Nah, ini tanzim ijraat mengatur ini prosedur dalam persidangan. Ya, ahkamul qadha atau kalau dalam bahasa Indonesia hukum acara perdata. Sama ya, mengatur prosedur persidangan gimana mendatangkan saksi, lalu bagaimana mengungkapkan dakwah, tuduhan seperti apa. Yang terjadi sekarang kalau ente ikutin berita, tuduhan terhadap pemberontak di zaman orang-orang yang ada di rezimnya Bashar Assad termasuk Mufti Hasun itu. Itu cara proses hukum murafaat itu. Ente tertuduh ini disebutkan tuh.
hukum-hukumnya, kesalahan-kesalahannya, nanti dikasih kesempatan kepada yang tertuduh untuk menjelaskan. Ya, itu namanya hukum murafa'at itu seperti itu. Nanti setelah udah terbukti segala macam baru dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan syariat. Terus الخامس أحكام الإمارة ويسمى حديثا الأحكام الدستورية وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق وما عليهم من واجبات. Nah, yang hukum tata negara ini. Hukum tata negara atau aturan dasar negara. Ini namanya ahkamul imarah. Ya, ahkamul imarah. Ahkamul imarah masuk ke dalamnya ya. Sebetulnya kalau di bab fikih itu ya bab jihad masuk juga sebetulnya kepada ahkamul imarah ya. Cuman para muasirin itu mereka memisahkan antara imarat dengan jihad. Baik. السادس أحكام الجهاد وتسمى حديثا بالأحكام الدولية وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة مما يشمل الجهاد والمعاهدات ويقصد بها تحديد نوع العلاقة والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. Nah, ini hukum internasional ya, hukum internasional. Hubungan antara kalau bisa bilang hubungan bilateral antara negara satu dengan negara yang lain. Itu ahkamul jihad juga dimasuk dalamnya. Jihad itu jangan selalu dipahami perang pasti enggak harus ya. Perang itu di akhir. Jihad di sini maksudnya hubungan antara kita dengan kufar itu seperti apa? Dengan negara kafir atau dengan warga negara kita yang kafir. Bagaimana hukumnya? Ya, sudah dibahas oleh Islam, cuman kebanyakan nggak dipraktekkan. Contoh masalah bayar jizyah. Bayar jizyah. Semua muslimin juga bayar pajak. Ya. Mereka bayar, tapi muslimin juga bayar. Lah harusnya hanya kafir dhimmi yang membayar jizyah untuk keamanan mereka. Ya. Kadang terlalu ihtiram dengan negara barat dibanding ihtiram dengan negara Islam sendiri. Kadang-kadang muskilah, terlalu berlebihan juga kadang-kadang ya. Terus أهمية دراسة فقه المعاملات يشهد العالم بأسره تطورا قويا في الحياة الاقتصادية فظهرت معاملات جديدة في كثير من نواحي الحياة وابتكرت أساليب وعقود لم تعرف من قبل إلا أن الشريعة الغراء لم تهمل هذه المعاملات بل معلوم أنه ما من قضية تقع إلا ولله تعالى فيها حكم. Ini bersandar kepada kalamnya Imam Haramain, yab'ud an yakuna mas'alatun lam tadkhul tahta mansus atau dhabit atau makna min ma'anil mansus. Katanya Imam Haramain seperti itu. Setiap permasalahan baru itu pasti masuk ketiga ini. Imam mansus yang sudah ada di kitab, atau dhabit muayyan yang sudah ada di kitab, atau ma fi ma'nal mansus. Ma fi ma'nal mansus. Jadi fuqaha kita jazahumullah khair, mereka sudah membahas qawaid kulliyah tentang fikih. Tinggal kitanya aja. Ketika ada permasalahan muamalat baru, bagaimana kita menjawabnya? Nggak usah perlu kita ijtihad dari Al-Quran atau hadis. Kita cukup bersandar kepada nususnya fuqaha yang ada di kitab-kitab itu. Ya, dengan cara takhrij al-furu' alal usul. Terus وقد استوعبت الشريعة جميع الأحداث والنوازل التي تقع للناس بمختلف أشكالها وألوانها إلا أنه مع وجود المعاملات الحديثة لا بد للمسلم من التفقه في دينه ومعرفة الأحكام الشرعية التي تعصمه من الوقوع في الحرام وتفتح له أبواب الحلال الكثيرة في ضوء الكتاب المجيد والسنة المطهرة وإجماع الأمة التي لا تجتمع على ضلالة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين فلا
يقعد في أسواق المسلمين من لا يعرف أحكام الربا. وأمر الإمام مالك رحمه الله بأن يقام من الأسواق من لا يعرف الأحكام لئلا يقع في الربا ويوقع فيه المسلمين. Nah, coba Imam Malik nyuruh orang yang di pasar nggak paham hukum usir dari pasar. Kenapa? Takutnya ntar dia malah muamalah riba akhirnya meracuni yang lain-lain. Kita bayangin di pasar aja kalau nggak kenal hukum riba diusir. Kif orang yang masuk ke mimbar muslimin, mimbarnya ulama, dia nggak punya ilmu. Harusnya dia apa? Diusir, turunkan dari mimbarnya, harus dipenjara orang seperti itu. Wa kamalan rajul mutataffil mutarassim faqat bil ilm wa laysa indahu ilm, kemudian dia naik mimbar. Tiba-tiba jadi ustaz. Ada haram hukumnya. Ya. Bayangin Imam Sayyidina Umar bilang nggak boleh jual di pasar kita kecuali orang yang tahu ahkam halal wal haram. Ya, Imam Malik bilang diusir, apalagi orang seperti itu, ya kan? Baik. والدخول في المعاملات المالية دون معرفة لأحكامها خطر عظيم وضرر على دين المسلم. ففي الحديث يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. في رواية إن التجار هم الفجار. Tujar hukum masalah fujar ya. Itu karena kebanyakan orang tujar itu nggak memahami hukum niaga itu seperti apa. Ya, kalau terus. فقالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. Syuf, walakan yahlifun bersumpah. Ini barang sumpah wallahi bagus ini barangnya, padahal ternyata bohong. Masya Allah, jayid, baru 2 hari padahal sudah 2 tahun. Berbohong untuk supaya barangnya laku. Itu yang berbahaya. Itu fujar itu namanya. Apalagi kalau sampai nipu orang. Bayangin, ya itu banyak sekali. Walaupun dapat fulus kelihatannya, tapi ingat di hari kiamat ini nggak akan lolos. Ya, syukur-syukur di dunia. Kalau sampai di dunia kena juga, udah berarti double itu dosanya. Dunia wal akhirah. Ya. Penipuan ya kan, sering penipuan dolar ya kan, dan lain sebagainya. Tapi syuf tujar fujar syuf kata Rasulullah, tujar fujar illa manittaqallah wa barra wa sadaq. Syuf manittaqallah wa bar wa sadaq. Bar di situ maksudnya kalau bersumpah dia betul sumpahnya, sadaq jujur dalam berkata, dan juga ittaqallah. Maksudnya apa? Dia takut muamalat yang haram, takut dengan riba, maka dia nggak mau pakai riba. Ya, terus. وقد ارتبط الاقتصاد العالمي بالبنوك الربوية ولا يخفى أن الشريعة شددت تحريم الربا لمضاره العاجلة والآجلة على الأمة. وتوعد الله تعالى المرابي itu al-mu'amil birriba. Orang yang yata'amal birriba namanya murabi. Orang yang sering main riba itu namanya murabi. Ingat tapi ya, ada murabbi, ada murabi, itu beda jauh ya. Anta murabi ya syekh. Wah. itu ngatain ente, bukan muji ya. Terus. وتوعد الله تعالى المرابي بالحرب فقال سبحانه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده dan lain-lain banyak. Yang hadir di situ dan lain sebagainya, yang taugi juga sama. Syuf dua dosa yang Allah mengumumkan peperangan di dalamnya. Yang pertama riba, yang kedua idzayatul awliya, mengganggu wali, adzal wali. Itu dalam hadis man adali waliyan faqad adantu bil harb. 2 tuh intabih. Ini diajak perang sama Allah taala. Intabih lisanak alal auliya wal ulama ya. Jangan seperti yang terjadi itu di Indonesia itu. Ya, makhluk-makhluk enggak jelas itu ya. Dia memfitnah para ulama, para aulia segala macam. Orang kayak gitu enggak akan lolos, masih diimhal. Syuf Allah taala ta'amul ta'ala ma'adz zalim itu 4 langkah. Allah tuh ketika muamalah dengan orang zalim itu 4 langkah. Yang pertama al-imla, imhal, dibiarkan terus.
wa umli lahum inna kaidi matin. Yang kedua al-istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita kasih istidraj apa? Kok makin kaya, kok makin sehat, kok makin mudah urusannya. Ya kan? Kok makin luar biasa, makin terkenal, istidraj intabih. Yang ketiga tazyin. Fazaina syaiton lahum a'malahum. Setan itu kayak menghiasi perbuatan dia. Maksudnya apa? Seakan-akan kayak dia ngerasa saya baik-baik aja. Bahkan di video kadang, ya kan, dikasih video sebarkan luas dengan percaya dirinya dia tuh merasa paling benar. Tazyin. Yang keempat ini al-akhd. Baru di sini Allah ambil dia sampai dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Nah, itu intabih ya. Orang zalim itu nggak bakal dibiarkan. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah tuh hanya menangguhkan tapi tidak membiarkan. Bukti yang paling otentik adalah ya ketika rezim Suriah ini hancur. Berapa tahun dia zalim kepada rakyat Suriah. Sekarang kita lihat habis semua. Ya, itu kezaliman, itu pelajaran. Kezaliman tidak akan bertahan lama. Pasti akan suatu hari dia pasti akan jatuh dan Allah akan binasakan orang-orang tersebut. Cepat atau lambat. Terus mana ada? وقال العلامة القرطبي رحمه الله ذكر ابن بكير قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله إني رأيت رجلا سكرانا يتعاذر يريد أن يأخذ الجمر أي يريد أن يصطاد الجمر من شدة سكره. Lagi mabuk, tiba-tiba ana mau ngambil bulan pokoknya. Orang mabuk ya, nggak jelas kadang ngomongnya apa. Terus فقلت امرأتي طالق إن كان يدخل جوف بني آدم أشر من الخمر. Si orang ini ketika ngeliat orang mabuk ini kan, ya Allah nih orang mabuk nggak jelas kan, dosanya gila nih orang kan. Akhirnya dia bersumpah, istri ana tercerai kalau ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk kepada perut manusia selain khamr. Jadi kalau ada yang lebih parah daripada khamr, saya punya istri tercerai. Karena dia nganggap itu khamr udah paling parah itu. Karena sampai kayak gitu. Nah, datanglah ke Imam Malik. Terus فقال ارجع حتى أنظر في مسألتك فأتاه من الغد فقال له ارجع حتى أنظر في مسألتك فأتاه من الغد فقال له امرأتك طالق إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم أرى شيئا أشر من الربا لأن الله أذن فيه بالحرب. Coba lihat Imam Malik ditanya sekali, nanti dulu ya, Anda mau lihat dulu, nanti dulu. Padahal Imam Daril Hijrah, nggak kayak kita langsung dijawab. Ya, kalau dijawabnya memang tahu nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak usah dijawab, bilang la adri, ya, la adri nisful ilm. Baik. حكم دراسة فقه المعاملات العمل الذي لا يعرف صحيحه أو فاسده إلا بمعرفة أحكامه فرض عين فيجب على كل مسلم مكلف ألا يدخل في شيء حتى يتعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرمه فيجب شرعا على كل مكتسب تاجرا كان أو غيره أن يتعلم أحكام المعاملات من بيع وغيره التي يحتاج إليها فيعرف الحرام فيجتنبه والحلال فيتناوله. قال الإمام النووي رحمه الله من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها فيتعلم شروطها وصحيح العقود من فاسدها وسائر أحكامها. Dan juga harus paham khilaful ulama dalamnya ya, karena mungkin ada beberapa muamalat kalau nanti pakai yang pendapat yang muktamad itu kesulitan. Cuman ada pendapat lain yang mengatakan boleh. Nah, itu harus tahu siapa yang berbicara, siapa goelnya, muktabar apa enggak. Ya, jangan main, insya Allah ada kayaknya. Lah harus tahu, belajar dulu siapa goelnya. Ya. Terus وأما استنباط الحكم الشرعي للمسائل المستجدة خصوصا من المعاملات فهذا فرض كفاية على العلماء المجتهدين والأئمة المخلصين المتقين وقد دب على هذا المنهج الأئمة
من السلف والخلف، فكان إذا ظهرت واقعة أو استجدت مسألة اجتهدوا لبيان حكم الله تعالى فيها بالنظر في أدلة الشريعة. نعم. terus خصائص الفقه الإسلامي. يمتاز الفقه الإسلامي بميزات وخصائص مما جعلت القوانين الوضعية في العصر الحديث تستفيد منه. Qawanin wad'iyah itu pun ya kadang-kadang ngambil dari hukum syariat karena mereka kebingungan juga apa yang mau ditulis. Ya, bahkan katanya kalau nggak salah hukum undang-undang Mesir, undang-undangnya Perancis itu kan dia adopsi dari Perancis kan sebetulnya. Itu dari yang undang-undang yang adopsian dari Perancis itu sumbernya pun dari Madzhab Malik katanya. Dari kitab Hasyah Dardir kalau tak silap, pernah baca, pernah tahu kayak gitu. Ya mereka pun cuman mereka ubah-ubah sedikit. Dan mereka tidak mengaku kalau mereka ngambil gitu loh. Baik. وتهتدي بهديه في كثير من شؤون الحياة بمختلف أشكالها ويعد هذا مفخرة للإسلام وهو لا يزال يضيء أنوارا حتى شهد له أعداؤه أنه ينشر نفسه بنفسه. Itu muskilah kadang-kadang hal yang menyakitkan hati itu kadang ahkamu syariah, akhlak Islam itu dipraktekkan di negara kafir, tapi di negara Islam itu hilang nilai-nilainya. Contoh yang paling mudah lah tentang masalah kebersihan, ketertiban. Lihat jalanan-jalanan di Eropa sana, bersih luar biasa ya kan, nggak boleh ada sampah. Di Jepang, saya di negara Muslim, wah buang sampah sembarangan kadang, ya kan, jalanannya rusak apa itu padahal akhlak Islam itu. Islam mengajarkan kebersihan. At-tahur syatrul iman dalam hadis. Kalau anadhu minal iman itu bukan hadis ya, tapi yang hadis at-tahur syatrul iman, setengahnya iman loh kebersihan itu. Toharo di situ, tohur itu semuanya, kebersihan jiwa sama kebersihan yang ada di sekitar kita. Itu kadang yang terlalu miris kita. Terus ketertiban, tidak mengganggu orang lain. Dalam hadis lupa nas hadis ya, celaka orang yang tetangga yang tidak merasa aman dengan gangguan tetangganya, jirannya. Bawa ikoh itu di hadis itu. Sampai Rasulullah bilang mazal Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu. Selalu dikasih nasihat tentang tetangga, jiran, hati-hati dengan jiranmu. Kita lihat banyak kaum muslimin dengan tetangga, dengan jirannya itu nggak ada akhlaknya kadang ya, buang sampah sembarangan, berisik dan lain sebagainya. Coba lihat di barat di Singapura, kalau jiran merasa terganggu, lapor polis langsung, bisa ditangkap langsung atau dikasih peringatan. Kok jadi mereka yang malah ngamalin ya daripada kita gitu loh ya. Jadi mereka akhirnya merasa nyaman. Bahkan di Swiss Anda pernah dengar, kedengaran suara suara mesin basuh itu bisa dilapor dari dalam rumah. Itu memang terlalu berlebihan sih sebetulnya ya. Tapi maksudnya apa? Selalu menjaga kenyamanan orang. Ana bukan mengagungkan peradaban barat. Enggak. Ana hanya menyayangkan kenapa kok jadi barat yang mengamalkan daripada umat Islam sendiri gitu loh ya. Paham ya? Walaupun juga banyak peradaban barat yang menyalahi aturan Islam juga banyak sekali. Ini beberapa hal yang kadang-kadang umat Islam itu malah tidak mengamalkan daripada orang lain. Terus ومن هذه الخصائص والميزات ما يأتي. الأول أساسه الوحي الإلهي فهو وحي من عند الله تعالى فكان بذلك الفقه فكان بذلك فكان الفقه كامل كافر فكان بذلك الفقه كامل النشأة فكان بذلك الفقه كامل النشأة سوى البنية سوي البنية atau al-fiqhu kamilan nash'ah sawiyal bunyah. فكان بذلك الفقه al-fiqhu di sini jadi isim kana. Fakana al-fiqhu bidzalika sebetulnya gitu.
فكان بذلك الفقه كامل النشأة سوي البنية وطيد الأركان muslihan harusnya. مصلحا لكل زمان ومكان. Nah, itu salah satunya apa? Ya, sumbernya dari wahyu. Dari wahyu Allah Ta'ala. Makanya detail sekali hukum Islam, tidak ada satupun kesalahan. Karena siapa? Yang menurunkan adalah Allah Ta'ala. Maka nggak bakal ada kesalahan. Beda dengan buatan manusia, pasti banyak kesalahan ya. Banyak revisi dan lain sebagainya. Seperti Injil lah, banyak. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, direvisi sana, revisi sini. Coba lihat hukum Islam, nggak ada revisi sama sekali. Allahumma yujaddad bas, tajdid. Tajdid itu bukan revisi total ya. Hanya melihat kepada zaman sekarang, yuk kita rubah sedikit, tapi melalui baul wahyi, di bawah tetap naungan wahyu. Terus الثاني شموله كل متطلبات الحياة فهو يشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالناس جميعا شامل للعبادات والمعاملات بأنواعها. طيب. الثالث ارتباط الفقه بالأخلاق فالقوانين الوضعية ليس الغاية منها إلا حفظ النظام واستقرار المجتمع وإن أهدرت بعض مبادئ الدين والأخلاق. Aduh, di barat itu yang penting aman, nyaman, tertib. Walaupun mabadi atau prinsip-prinsip agama atau akhlak dirusak sama mereka, nggak apa-apa. Yang penting nyaman. Ya karena mereka nggak punya nilai-nilai Islam, nggak punya nilai-nilai etika, nggak punya. Makanya jangan heran mereka di sana tuh pesta sampai telanjang dan lain sebagainya, nggak peduli. Ya mereka nggak punya nilai, orang bahaim mereka semua itu. Seperti bahaim, haula kal bahaim, sudah hidupnya bahkan asyad adal minal bahaim. Ya. Terus wa ammal fiqhu fayahrisu ala ri'ayati al-fadilati والمثل العليا تشريع العبادات لتطهير النفس وتزكيتها وتحريم الربا بقصد بث روح التعاون والتعاطف وحماية المحتاجين من جشع أصحاب المال. Kalau di sini, kalau di Islam, orang kaya itu tetap harus ada namanya zakat. Kenapa? Jangan sampai semakin kaya ente malah meninggalkan yang miskin. Di barat mana ada ente miskin, ya terserah, itu mah derita ente gitu. Bahkan di barat sebagian, nggak tahu di Eropa, di Amerika, suami istri itu sendiri-sendiri cari uang. Sendiri-sendiri cari uang ya. Nggak ada istilah nafkah. Suami, uang istri. Coba di Islam lihat lah, istri ente sudah di bawah naungan saya, ya ente wajib saya nafkahi. Peduli dengan orang samping. Di barat nggak ada. Cari duit sendiri sana, nggak peduli. Nah, makanya waktu Syekh Buti pernah, Allah yarhamu, dia ke Belgia. Ke Belgia, dari bandara mau menuju entah hotel apa, pesan taksi. Beliau kira itu laki-laki taksinya, ternyata perempuan. Ditanya kenapa? Iya, saya ini sudah menikah, tapi nggak dikasih uang, karena memang adatnya di sini begitu katanya. Jadi kita harus cari uang sendiri. Di Eropa sendiri atau di Amerika termasuk, kalau sudah tua itu lebih setia anjing daripada manusia. Makanya jangan heran kenapa mereka banyak piara anjing, karena ngerasa anjing itu lebih setia daripada manusia. Manusia pada pengkhianat semua. Ya, kenapa? Ya itu tadi, mereka tidak punya nilai-nilai Islam, tidak punya nilai-nilai etika. Nggak usah Islam dan etika, nggak punya merasa ini orang ini adalah manusia yang berhak kita hormati, sebagaimana kita juga ingin dihormati. Itu nggak ada di sana. Nafsi sudah. Bahasanya lakum dinukum waliyadin. Nah itulah di barat. Walaupun kelihatannya memang kayak rapi, bersih apa. Ya itu yang harus kita pelajari juga, kenapa mereka bisa seperti itu. Kayak gitu. Kita kan ingin membuat negara Islam yang berakhlak, yang rapi, yang tertib, semuanya harus ada supaya menjadi panutan, yang menjadi contoh untuk yang lain-lain. Ya. Terus الرابع الرقابة المزدوجة فالقوانين الوضعية. Riqabah muzdawijah itu artinya pengawasan ganda ya, atau kontrol ganda. Jadi pengawasannya itu double. Gitu. Akan dijelaskan ini di sini. فالقوانين الوضعية تخالف إذا فقدت الرقابة البشرية. أما الفقه الإسلامي فيخضع لرقابتين بشرية وذاتية
فإحساس المسلم أن الله تعالى أحل كذا وحرم كذا يفرض رقابة ذاتية فلذا دائما المسلم يعبد الله كأنه يراه. Nah, kalau kawan buat iya, kalau udah dilanggar sama manusia selesai udah. Nah, habis. Tapi kalau goanin Islam, manusia melanggar, ingat masih ada Allah Ta'ala yang melihat. Nah, akhirnya dia takut. Nah, ada pengawasan ganda, pengawasan dari manusia ya, dari rigobah syariahnya, dan ada pengawasan yang paling kuat, yaitu pengawasan Allah Ta'ala. Andai kan manusia nggak ada, ente masih punya Allah yang melihat gitu loh. Nah, itu namanya rigobah musdawijah. Itu tidak dimiliki oleh kawanin wad'iyah. Orang barat mana peduli mereka sama Tuhannya. Tuhannya dikata-katain, Tuhannya dibikin film. Terus الخامس الجمع بين الثبات والمرونة أو التطور. في الفقه الإسلامي أمور ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان والمكان منها تحريم الربا والميسر وحل البيع وكثير من العقود ومقدار الزكاة فليس لأحد أن يحل ما حرم أو يحرم ما أحل أو يغير في أحكام الزكاة والميراث. Bisa ngerubah sholat 5 waktu. Kalau di Belanda udah berubah jadi sholat 4 waktu atau 3 waktu, nggak bisa. Sholat tetap sholat, rakaat tetap ada. Terus kalau nanti tinggal di Amerika, oh berarti ribanya halal. Nggak ada, riba tuh haram mau di mana aja. Itu sawabit. Itu namanya sawabit. Sesuatu yang sudah paten dan biasanya adalah qat'i, yang bersandar kepada adillah qat'iyah, la tahtamil ta'wil. Seperti hurmatu riba, wujubuz zakah, terus apa lagi? Wujubus salawatul khamas, ya wujubus som. Oh, kalau di Amerika berarti nggak wajib puasa. Kalau di Malaysia baru wajib. Nggak ada, siapa yang bilang seperti itu? Puasa mah wajib aja mau dimanapun. Nah, cuman ada beberapa yang perkara yang bukan sawabit, ya taghayyar bitaghayyur al-makan wal uruf. Nah, itu akan ada di sini. Terus ومن المعروف أن الأصل في العبادات الحظر في المعاملات الإباحة فكل عبادة ممنوعة ما لم يوجد ما يدل على مشروعيتها وكل معاملة مباحة ما لم يثبت ما يمنعها ودليل ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي جميع الانتفاعات وقد ذم الله تعالى من حرم على عباده الطيبات فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Apa maksud murunah? Murunah maksudnya apa? Murunah itu fleksibel. Maksudnya bisa menyesuaikan zaman dan tempat. Itu maksudnya. Bukan berubah karena zaman dan tempat. Intabih. Ini kadang berbahaya ya. Tagoyar ahkam bi tagoyar zaman wal makan. Lah, itu kata-kata yang bahaya itu. Kalau memang seperti itu, Imam Syafi'i nggak berubah hukumnya ketika di Mesir. Imam Syafi'i kan banyak merubah hukum ketika di Mesir, sehingga menjadi madzhab jadid. Tapi alasannya apa? Oh, alasannya beda tempat dan beda zaman, berubah. Oke, di Mesir begitu. Tapi kenapa di Baghdad hukumnya juga berubah? Harusnya kan 2 hukum. Kalau di Baghdad seperti ini, kalau di Mesir seperti ini. Imam Syafi'i bilang apa? Lah, ana sudah rujuk dari madhab Godim. Berarti apa? Bukan masalah hukum itu berhubungan dengan zaman atau tempat, enggak. Memang ternyata Imam Syafi'i zahar lahu ma lam yadhhar lahu fi Masr, fi Baghdad. Di Mesir dia tampak sesuatu baru yang beliau tidak tahu ketika di Baghdad, sehingga ijtihadnya harus berubah gitu loh. Tetap hatta di Baghdad hukumnya sama seperti yang di Mesir. لذا اتسع الفقه ليشمل ما يستجد من المعاملات المختلفة التي خلت من الربا والميسر والغرر الفاحش ورأينا تغير الفتوى تبعا لتغير الزمان والمكان. Sebetulnya taghayyur uruf yang betul ya. Disebab taghayyurul adah. Ya. Karena ba'dul ahkam fiqhiyah mabniyatun 'alal adah. Dan banyak sekali ahkam fiqhiyah mabniyatun 'alal adah. Nah, sekali, dan itu bisa lihat diskusi di bab muamalah itu banyak banget. Jadi ketika adatnya berubah, jadi contoh ya, kata Imam Gharafi. Anda nggak tahu di mazhab Syafi'i sama apa enggak? Beliau mengatakan qad yakun ba'dus siyagh saraih fi talaq fi makan wa kinayat fi makan akhar.
Kadang lafaz tolak itu satu lafaz itu bisa sharih di satu tempat menjadi kinayah di tempat lain. Hukum bisa berbeda. Litaghayyur al-a'raf. Liikhtilafil a'raf. Karena berbeda hurufnya. Ya, mungkin pulang kamu ke rumah orang tuamu. Yang kita bilang, yang kita sangka itu kinayah. Mungkin di satu tempat, daerah satu kampung itu sharih mungkin. Nggak maksudnya tolak itu bukan. Nggak layah tamil makna tsani. Maksudnya pulang ya pulang sana, sudah pulang yang ente cerai. Ya, jadi kalau misalnya lafaz tolak tersebut diucapkan orang daerah sana, maka kita hukumi jatuh tolaknya, walaupun tidak niat. Kalau di tempat lain, di tempat yang biasa, maka kita hukumi jatuh tolak kalau dia niat. Cuma berbeda fatwanya. Kenapa? Litaghayyur al-a'raf. السادس التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. قد تتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، لكن الفقه الإسلامي راعي التوازن. راعى. لكن الفقه الإسلامي راعى التوازن التام بين المصلحتين، ومن المعلوم أن ما يملكه الفرد لا يجوز غصبه أو الاعتداء عليه كما ورد، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والمحتكر لا يمكن من استغلال حاجة الجماعة، بل يقوم ولي الأمر بإجباره على البيع بثمن المثل محافظة على مصلحة الجماعة. وهذا التوازن في منهج الفقه الإسلامي بينما الرأسمالية. Tahu rasmaliah apa? Kapitalisme. Salah satu teori ekonomi kapitalis yang diusung oleh Amerika dan antek-anteknya. Apa kapitalis itu? Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Anak nggak peduli sama tetangga, sama jiran anak. Pokoknya anak kaya, jiran anak mati masih bukan urusan anak. Itu kapitalisme. Dit kapitalisme adalah komunisme, syuyu'iyah. Ya, teori komunis. Teori ekonomi komunis. Komunis apa? Semua milik bersama. Hatta punya ente berhak untuk dirampas, untuk dijadikan milik bersama. Ente punya beras di rumah, ente cari sendiri, ente kerja sendiri, uang ente sendiri, pemerintah berhak merampas untuk kebutuhan jamaah. Itu nggak betul juga. Nah, Islam ini ra'a baina amrain, yakhruju min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighal syaribin. Islam tetap menghormati hak fard, kepemilikan tunggal, dan juga Islam menjaga kepemilikan bersama. Tidak boleh kita menzolimi, menggosok hak milik seseorang, tapi juga dia punya hak untuk dikeluarkan, kewajiban dikeluarkan untuk hak bersama, itu zakat. Di satu sisi mereka berhak untuk memiliki barang selama itu thariqahnya syariah, tapi sisi ada kewajiban yang harus dikeluarkan. Nah, syufra'a baina haqqil fard wa haqqil jama'at, itulah Islam. Ya. بينما الرأسمالية اتجهت نحو الفرد وإشباع رغباته دون حدود أو قيود لا يجبر على شيء مما سبق أو مثله. Pokoknya memuaskan hawa nafsunya dengan cara apapun. Hatta makanya proyek riba itu sangat laku sekali di sana. Ya, karena proyek riba itu adalah proyek salah satu cara untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya, tanpa memikirkan kemaslahatan orang lain. Orang lain mau jatuh, mau rusak, mau mati, nggak ada urusan. Itu seperti bahaim kan. Bahimah aja nggak segitu-gitu amat gitu loh. Hewan aja nggak segitu-gitu banget. Ya. Terus? Wal markasiyatu. Marxism. Ya, Marxism komunis yang dimaksud ya. Al-ghad maslahat al-fardi ilgha'an tam. Maslahat nggak ada sama sekali masalah al-fard. Tapi dua nizam ini rusak semuanya. Tapi tetap asarnya ada, khususnya kapitalisme. Ekonomi kapitalis ini berbahaya sekali dan banyak menyerang negara-negara Islam. Ya, memang secara teori tak ada, tapi secara praktek banyak. Merampas harta orang tanpa hak. Mentang-mentang ente punya uang banyak, ente bebas panggil polis untuk ngerampas harta orang. Dibayar tapi dengan cara ijbar. Itu salah satu athar, pengaruh kesan daripada teori kapitalis dalam perekonomian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.